Juppe dan Gaston memang sudah berakhir. Namun kisah cinta yang terjalin selama 8 tahun tersebut nyatanya masih saja menyisakan cerita. Pasalnya, ketika tampil menjadi bintang tamu dalam acara Happy Show kemarin malam yang disiarkan langsung oleh Trans TV, dari bibir seksi wanita bernama lengkap Yuli Rahmawati ini terucap kalimat yang sangat menghebohkan publik. Bagaimana tidak, Juppe yang dalam kesempatan itu dipertemukan langsung dengan sang mantan kekasih Gaston tampak begitu terkejut dan tidak bisa menahan emosinya ketika bertemu langsung dengan pesepak bola asal Argentina itu. Bahkan saking emosinya, Juppe pun tak menyambut uluran tangan Gaston yang ingin bersalaman dengannya. Dan puncaknya, kembali berjalan meninggalkan Gaston, Juppe pun sontak. Mendengar kalimat tersebut, publik pun dibuat penasaran. Benarkah selama 8 tahun menjalin kasih dengan Gaston, Juppe pernah mengucap janji setia sehidup mati bersama Gaston? Lantas jika benar, mengapa Juppe menyembunyikan momen bahagia pernikahan itu di hadapan publik? Saya akan mendatangkan ketua. Hei, ini dia. Oh, ada seseorang yang datang jauh-jauh. Ini adalah hadiah buat kalian. Kita buka ya. Ini dia 1, 2, 3. Oh, ternyata bukan asli ya. Dupe. Mirip doang. Kabar jauh-jauh dari Bali. Nangis aja, nangis. Kenapa sih kalau boleh berbagi? Kamu kenapa sih? Tetap. Ya udah, baik. Sekali sih tuh. Nggak mau salah, nggak mau apa. Jadi lo di Bali lo selama ini. Terus karena dia tipe laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Tapi dari kemarin gue telepon, oke, jujur gue telepon dia. Satu telepon cuma gara-gara dia harus tantangan sesuatu. Apa? Serek. Surat apa ya? Ya, surat yang dibilang. Tanya sama dia aja. Saya nggak tahu. Surat ceweknya apa? Mungkin yang nggak tahu ya. Dia belum bicara lagi sama dia. Saya udah lama nggak bicara. Pas saya di luar negeri beberapa hari. Dan baru balik lagi. Oh ya, apa namanya? Tadi emosi kesel. Nanti kita lihat aja bagaimana proses. Sekarang ini memang aku tetap harus ketemu dia. Aku udah capek banget. Kemarin aku kejar-kejar dia nggak mau. Tiba-tiba nongolnya di sini. Berarti kita tahu. Berarti aku itu lebih sakit, tau nggak? Dia nggak ada perjuangan yang. Jadi daripada nongol depan TV kayak gini, kan jadi pemikiran gue kan lebih semuanya. Nah semua kan baik-baik aja. Ini jadi tambah jelek pemikirannya gitu. Jadi di situ udah yang tapi ya itu namanya lagi diuji lagi. Juppe dan Gaston
dan tidak menjawab secara tegas ketika ditanyakan oleh tim inset perihal surat permohonan cerai tersebut. Keduanya seperti masih menutup rapat-rapat misteri di balik ada tidaknya pernikahan antara mereka yang berujung dengan ungkapan Juppe bahwa kedatangan Gaston ke Jakarta adalah untuk menandatangani sebuah surat perceraian. Meski begitu, ketika ditanyakan perihal masih adakah cinta di antara mereka, berikut ungkapan Juppe dan Gaston. Ya, kita bohong ya kalau kita bilang kita lupa semua di hubungan dalam 8 tahun ya, kita pasti bohong ya. Ya. Walaupun kita udah selesai, ya saya pikir seperti dia masih ada perasaan sama saya masih ada perasaan sama dia. Ya itu namanya lagi diuji lagi. Juga yang namanya bentar. Sebatas yang publik tahu adalah dirimu hanya sebatas pacaran, membuat satu sama lain sama dia lah apa segala macam. Cuman segininya kah lu untuk mempertahankan saat itu ya, untuk mempertahankan nanti lu melihat minggu kanan minggu kiri. Sekarang masih, waktu kemarin masih cari. Oke. Ya dia masih mau balik, tapi buat aku udah capek. Aku 8 tahun makan hati gitu. 8 tahun aku malu dibilang sama pemirsa, udah image aku cewek, misalnya cewek baju seksi. Pacaran terus tiba-tiba putus, makanya aku kan berjuang selama 8 tahun untuk bilang pemirsa ya kita baik-baik aja. Jadi ego yang aku perjuangkan ya udah, aku potong ego aku, nggak aku harus berjuang. Jadi orang pikir aku yang kecintaan, tapi karena aku juga jaga image gitu, bahwa aku bukan tipe perempuan yang gonta-ganti laki, dan aku nggak ada di kamus aku gonta-ganti laki gitu. Dan dia manfaatin kesetiaan aku, dan ya sampai saat ini pun dia masih manfaatin, dan itu buat aku it's not fair. Itu dia tuh, itu dari dulu dia jagonya gitu, dari dulu jagonya gitu, selalu lempar semua ke aku. Padahal dia yang sering ngacak-ngacak hubungan, sering yang bikin berantakan semuanya. Nanti ketika aku udah rapiin, dia acak-acakin lagi, aku rapiin, kayak jagain anak bayi. Kayak sekarang dia lagi ngacak-ngacak sesuatu, udah lempar ke Julia. Buat aku nggak adil. Sekarang aku yang tantang dia. Udah lalu jadi laki. Selesain aja semuanya. Aku udah capek. Aku udah makan hati, dan ini tuh aku lagi bener-bener lagi drop. Aku lagi bener-bener lagi drop banget lah. Gitu. Jadi ketika Gaston ketemu sekarang tuh nggak tepat. Jadi aku bukan nangisin karena dia, tapi ini karena semuanya. Jadi packaging lah. Di tahun ini sebelum umroh aku dapat cobaan, ya mudah-mudahan nanti pas umroh ya Tuhan. Umroh kapan? Umroh tanggal 10 sama tanggal 18. Mungkin ini yang harus apa namanya, harus ya terjadi gitu. Jadi kadang-kadang mikir kayak tadi ya udah deh, jalanin aja deh profesional. Memang ini semua harus terjadi kadang-kadang. Kita dalam hidup kita berkali-kali kita lari dari kenyataan, dan tapi ya masa lalu itu akan selalu datang kalau kita nggak hadapi. Ini sama masalahnya kayak awal pertama kali dia ninggalin aku. Izak, ini sama. Iya bener sama. Ini kayak deja vu. Di bulan Februari sama, dia ngelakuin hal yang sama kayak gini, bikin nangis. Tiba-tiba dia di Bali sama perempuan lain. Terus sekarang di bulan yang sama hampir, sekarang masih di Januari ya. Sorry agak blank aku, hampir. Dia selalu sama, selalu bikin aku. Mungkin kalau orang cinta, orang sayang, nggak mungkin bikin orang yang kamu cinta tuh nangis. Aku mau nanya sama Tuhan. Aku mau nanya sama Tuhan. Dia menjadi istri seorang yang baik, istri setia.
Bima Perjuangan orang yang dia sayang itu dengan berbagai macam. Apakah harus selalu yang tersakitin gitu? Apakah aku nggak bisa dapat hadiah yang indah? Apakah Tuhan nggak kasih aku sosok yang baru yang bisa bikin aku bahagia, aku bisa ngelupain dia? Aku minta hadiah itu sama Tuhan. Aku minta hadiah itu karena aku udah jadi Yuli yang baik. Jatuh cinta ke sebuah sinetron, perjalanan cinta seorang Julia Perez begitu berliku dan banyak sekali menguras air mata. Namun itulah lika-liku kehidupan yang harus dijalani. Yang pasti, di balik semua derita dan air mata tersebut akan menimbulkan kebahagiaan yang kadang tanpa kita sadari. Dan Gaston memang sudah berakhir. Namun kisah cinta yang terjalin selama 8 tahun tersebut nyatanya masih saja menyisakan cerita. Pasalnya, ketika tampil menjadi bintang tamu dalam acara Happy Show kemarin malam yang disiarkan langsung oleh Trans TV, dari bibir seksi wanita bernama lengkap Yuli Rahmawati ini terucap kalimat yang sangat menghebohkan publik. Bagaimana tidak, Juppe yang dalam kesempatan itu dipertemukan langsung dengan sang mantan kekasih Gaston tampak begitu terkejut dan tidak bisa menahan emosinya ketika bertemu langsung dengan pesepak bola asal Argentina itu. Bahkan saking emosinya, Juppe pun tak menyambut uluran tangan Gaston yang ingin bersalaman dengannya. Dan puncaknya, kembali berjalan meninggalkan Gaston, Juppe pun sontak. Mendengar kalimat tersebut, publik pun dibuat penasaran. Benarkah selama 8 tahun menjalin kasih dengan Gaston, Juppe pernah mengucap janji setia sehidup mati bersama Gaston? Lantas jika benar, mengapa Juppe menyembunyikan momen bahagia pernikahan itu di hadapan publik? Saya akan mendatangkan seseorang. Hei, ini dia. Oh, ada seseorang yang datang jauh-jauh. Ini adalah hadiah buat kalian. Kita buka ya. Ini dia 1, 2, 3. Oh, ternyata bukan asli ya. Dupe. Mirip doang. Kabar jauh-jauh dari Bali. Nangis aja, nangis. Kenapa sih kalau boleh berbagi? Kamu kenapa sih? Tetap. Ya udah, baik. Sekali sih tuh. Nggak mau sama, nggak mau apa? Jadi lo di Bali lo selama ini. Terus karena dia tipe laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Tapi dari kemarin gue telepon, oke, jujur gue telepon dia. Satu telepon cuma gara-gara dia harus tantangan sesuatu. Apa? Serek. Surat apa ya?
Dia selatan dibilang Tanya sama dia aja. Saya nggak tahu. sudah cerai. Mungkin ya nggak tahu ya. Dia belum bicara lagi sama dia. Saya udah lama nggak bicara. Pas saya di luar negeri beberapa hari. Dan baru balik lagi. Baru balik lagi. Oh ya, apa namanya? Tadi emosi aja, emosi kesel. Nanti kita lihat aja bagaimana proses. Sekarang ini memang aku tetap harus ketemu dia. Aku udah capek banget. Kemarin-kemarin aku kejar-kejar dia nggak mau. Tiba-tiba nongolnya di sini. Berarti kita tahu. Berarti aku itu lebih sakit, tau nggak? Dia nggak ada perjuangan yang. Jadi daripada nongol depan TV kayak gini, kan jadi pemikiran gue kan lebih semuanya. Nah semua akan baik-baik aja. Ini jadi tambah jelek pemikirannya gitu. Jadi di situ udah yang tapi ya itu namanya lagi diuji lagi. Juppe dan Gaston tidak menjawab secara tegas ketika ditanyakan oleh tim Inset perihal surat permohonan cerai tersebut. Keduanya seperti masih menutup rapat-rapat misteri di balik ada tidaknya pernikahan antara mereka yang berujung dengan ungkapan Juppe bahwa kedatangan Gaston ke Jakarta adalah untuk menandatangani sebuah surat perceraian. Meski begitu, ketika ditanyakan perihal masih adakah cinta di antara mereka, berikut ungkapan Juppe dan Gaston. Kita bohong ya kalau kita bilang kita lupa semua di hubungan dalam 8 tahun ya, kita pasti bohong ya. Ya. Walaupun kita udah selesai, ya saya pikir seperti dia masih ada perasaan sama saya masih ada perasaan sama dia. Ya itu namanya lagi diuji lagi. Juga yang namanya bentar. Sebatas yang publik tahu adalah dirimu hanya sebatas pacaran. Membuat satu sama lain sama dia lah pakai segala macam sampai itu. Cuman segininya kah lu untuk mempertahankan saat itu ya, untuk mempertahankan nanti lu melihat minggu kanan minggu kiri. Yeah. Sekarang masih waktu kemarin masih cari. Ya. Oke. Ya dia masih mau balik, tapi buat aku udah capek. Aku 8 tahun makan hati gitu loh. 8 tahun aku malu dibilang sama pemirsa, udah image aku cewek, misalnya cewek baju seksi. Pacaran terus tiba-tiba putus, makanya aku kan berjuang selama 8 tahun untuk bilang pemirsa ya kita baik-baik aja. Jadi ego yang aku perjuangkan ya udah aku potong ego aku, nggak aku harus berjuang. Jadi orang pikir aku yang kecintaan, tapi karena aku juga jaga image gitu bahwa aku bukan tipe perempuan yang gonta-ganti laki, dan aku nggak ada di kamus aku gonta-ganti laki gitu. Dan dia manfaatin kesetiaan aku. Dan ya sampai saat ini pun dia masih manfaatin, dan itu buat aku it's not fair. Itu dia tuh, itu dari dulu dia jagonya gitu, dari dulu jagonya gitu, selalu lempar semua ke aku. Padahal dia yang sering ngacak-ngacak hubungan, sering yang bikin berantakan semuanya. Nanti ketika aku udah rapiin, dia acak-acakin lagi, aku rapiin, kayak jagain anak bayi gitu. Kayak sekarang dia lagi ngacak-ngacak sesuatu, aku lempar ke Julia. Buat aku nggak adil. Sekarang aku yang tantang dia. Udah lalu jadi laki. Selesain aja semuanya. Aku udah capek. Aku udah makan hati, dan ini tuh aku lagi bener-bener lagi drop. Aku lagi bener-bener lagi drop banget lah. Gitu. Jadi ketika Gaston ketemu sekarang tuh nggak tepat. Jadi aku bukan nangisin karena dia, tapi ini karena semuanya. Jadi packaging lah. Di tahun ini sebelum umroh aku dapat cobaan, ya mudah-mudahan nanti pas umroh ya Tuhan. Umroh kapan? Umroh tanggal 10 sama tanggal 18. Mungkin ini yang harus apa namanya, harus ya terjadi gitu. Jadi kadang-kadang mikir kayak tadi ya udah deh jalanin aja deh profesional. Memang ini semua harus terjadi kadang-kadang.
Kita dalam hidup kita berkali-kali kita lari dari kenyataan, dan tapi ya masa lalu itu akan selalu datang kalau kita nggak hadapi. Ini sama masalahnya kayak awal pertama kali dia ninggalin aku. Izak, ini sama. Iya bener sama. Ini kayak deja vu. Di bulan Februari sama, dia ngelakuin hal yang sama kayak gini, bikin aku nangis. Tiba-tiba dia di Bali sama perempuan lain. Terus sekarang di bulan yang sama hampir, sekarang masih Januari ya. Sorry agak blank aku, hampir. Dia selalu sama, selalu bikin aku. Mungkin kalau orang cinta, orang sayang, nggak mungkin bikin orang yang kamu cinta tuh nangis. Aku mau nanya sama Tuhan. Aku mau nanya sama Tuhan. Dia menjadi istri seorang yang baik, istri setia, yang perjuangan, orang yang dia sayang itu dengan berbagai macam. Apakah harus selalu yang tersakitin gitu? Apakah aku nggak bisa dapat hadiah yang indah? Apakah Tuhan nggak kasih aku sosok yang baru yang bisa bikin aku bahagia, aku bisa ngelupain dia? Aku minta hadiah itu sama Tuhan. Aku minta hadiah itu karena aku udah jadi Yuli yang baik. Jatuh cinta ke sebuah sinetron, perjalanan cinta seorang Julia Perez begitu berliku dan banyak sekali menguras air mata. Namun itulah lika-liku kehidupan yang harus dijalani. Yang pasti, di balik semua derita dan air mata tersebut akan menimbulkan kebahagiaan yang kadang tanpa kita sadari. Aku